Setiap hari kita ngetik pertanyaan di sebuah kotak kecil di layar dan wus, dalam sekejap jawaban dari seluruh penjuru dunia muncul. Rasanya kayak sulap kan? Tapi ini bukan sulap, ini teknologi yang keren banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar 3 rahasia utama di baliknya. Soal kualitas, soal organisasi, dan soal personalisasi. Oke, coba kita pikirin deh. Internet itu isinya miliaran halaman web. Bayangin aja perpustakaan raksasa, tapi bukunya ditumpuk sembarangan, nggak ada katalog, nggak ada nomor, bener-bener kacau. Nah, pertanyaannya, gimana caranya sebuah sistem bisa nemuin satu halaman yang paling pas buat kamu di tengah lautan informasi itu, dan melakukannya dalam waktu kurang dari sedetik? Mustahil kan? Jawabannya ada pada pahlawan tanpa tanda jasa di dunia digital. Sistem temu kembali informasi. Gampangnya, anggap aja ini tuh pustakawan super. Pustakawan digital yang nggak cuma nyariin buku, tapi dia udah baca, udah paham, dan udah ngatur setiap halaman dari setiap buku di perpustakaan internet yang super besar itu. Sama kayak pustakawan di dunia nyata yang nggak akan ngerekomendasiin buku yang isinya ngawur, pustakawan digital kita ini juga punya tugas pertama yang super penting, dia harus menilai kualitas setiap halaman. Soalnya, ya, nggak semua informasi di internet itu diciptakan setara. Nah, ini nih kuncinya. Menurut artikel dari Apriliano dan Aryo Bimo, yang paling utama itu adalah relevansi. Tapi, relevansi di sini bukan cuma soal nyocokin kata kunci ya. Ini lebih dalam dari itu, yaitu memahami maksud kamu. Jadi, kalau kamu nyari resep kue apel terbaik, sistemnya harus cukup pinter buat tahu kalau kamu itu butuh panduan masak yang jelas, bukan malah dikasih halaman sejarah buah apel. Dan ternyata kerapian itu penting banget loh. Sebuah halaman web yang punya judul jelas, paragrafnya rapi, itu jauh lebih gampang dibaca dan dipahami sama sistem. Coba bandingin aja buku yang ada daftar isinya, babnya jelas, sama buku yang isinya cuma satu paragraf panjang dari awal sampai akhir. Kamu sendiri lebih gampang ngerti yang mana kan? Tentu aja, pada akhirnya isi konten itu yang jadi rajanya. Sistem ini dilatih khusus untuk ngasih prioritas ke konten yang akurat, mendalam, dan bisa dipercaya. Artinya, sistem belajar buat bedain mana artikel ulasan produk yang ditulis ahli, sama halaman yang cuma diisi kata kunci diulang-ulang buat ngakalin sistem. Yang satu ngasih nilai, yang satunya lagi cuma sampah digital. Oke, setelah halaman-halaman berkualitas berhasil dikumpulin, tugas si pustakawan digital kita belum selesai. Sekarang, saatnya beres-beres. Yuk, kita lihat gimana semua informasi keren ini diatur dalam sebuah katalog digital raksasa biar gampang dicari. Proses ini namanya pengindeksan. Biar gampang, kita pecah jadi 3 langkah. Pertama, sistem jalan-jalan ke seluruh internet buat nemuin halaman-halaman baru. Kedua, setiap halaman dianalisis, dibaca, buat dipahami isinya apa. Ketiga, semua info itu disimpan di dalam sebuah database raksasa yang disebut indeks, yang siap kamu pakai buat nyari apa aja. Nah, ini bagian yang paling cerdasnya. Sistem ini nggak cuma ngelihat isi halaman kamu, tapi juga ngelihat apa kata halaman lain tentang halaman kamu. Jadi, setiap link dari website lain yang terpercaya ke halamanmu, itu ibaratnya kayak surat rekomendasi digital. Semakin banyak kamu dapat rekomendasi dari situs-situs penting, semakin tinggi juga reputasi halamanmu di mata sistem. Oke, kita udah bahas soal kualitas dan cara ngaturnya. Tapi pencarian zaman sekarang itu jauh lebih dari sekedar itu. Sistem ini tahu banget kalau satu jawaban itu nggak bisa cocok buat semua orang. Jadi, pencarian itu harus bisa beradaptasi khusus buat kamu. Kutipan dari ulasan yang kita bahas ini pas banget buat ngejelasinnya. Sistem modern itu belajar dari kebiasaan kamu, apa yang sering kamu cari, lokasimu di mana, apa yang kamu suka. Makanya, kalau kamu sama temanmu di kota lain sama-sama nyari restoran terdekat, hasil yang kalian dapat pasti bakal beda banget. Itulah personalisasi. Dan semua keajaiban tadi, dari analisis sampai personalisasi, harus terjadi dalam sekejap mata. Kurang dari setengah detik. Kenapa? Karena kecepatan itu segalanya. Nggak ada yang suka nunggu. Hasil pencarian paling relevan dan paling personal di dunia pun bakal percuma kalau butuh waktu lama buat muncul di layar. Jadi, apa setelah semua diatur dan diindeks kerjanya selesai? Oh, tentu saja enggak. Internet itu hidup. Dia berubah setiap detiknya. Ini ngebawa kita ke bagian terakhir dari cara kerja sistem ini. Sebuah siklus pembaruan yang nggak pernah ada habisnya. Ini tuh siklus yang muter terus. Sistemnya nggak pernah berhenti jalan-jalan di internet buat nemuin konten baru, ngecek pembaruan, dan nge-update indeksnya. Coba bayangin, kamu nyari berita hari ini, tapi yang keluar malah berita minggu lalu.
Nggak berguna kan? Nah, tanpa pembaruan konstan ini, sistem pencarian bakal cepat basi. Jadi, lain kali kamu ngetik sesuatu di kotak pencarian, coba deh ingat sejenak sama si pustakawan digital yang kerja tanpa henti di belakang layar. Tapi ini juga ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di saat informasi terus meledak jumlahnya, apalagi sekarang ada AI yang bisa bikin konten baru setiap detik, apa pustakawan digital kita ini bakal tetap bisa bedain mana yang fakta dan mana yang fiksi? Itulah tantangan besar berikutnya.